boleh? Isi dulu bangku yang depan ya guys. Yuk biar yang nanti teman-teman kita yang agak telat bisa isi bangku yang belakang. Oke. Udah gak apa-apa di situ depan, aman itu aman. Oke, teman-teman, sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau, aku mau minta tolong handphonenya boleh di silent dulu ya. Kita mau cek handphonenya boleh di silent dulu biar kita fokus sama Tuhan sekarang. Yuk mari kita saat dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sangat baik pada kami. Setiap harinya Tuhan Kau selalu menemani kami dan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini Bapak kami mau kasih waktu terbaik kami untuk kami datang sama Tuhan. Tuhan yang terus pegang erat setiap kami, Tuhan yang terus berikan setiap kami ketenangan, Tuhan yang terus memberikan setiap kami hikmat daripada Engkau Tuhan. Bapak, ini setiap kami Tuhan, kami mau Tuhan datang sama Engkau hari ini, saat ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan rohani kami Tuhan. Kami rindu Tuhan saat-saat bersama Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, karena kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan teman-teman. Kita mau angkat pujian ini. Kami mau kagumin Tuhan setiap kebaikannya Tuhan. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku Kau ada mengangkatku. Teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Menyerah akan hidupku. Katakan kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
sekalipun di saat kami merasa lelah Tuhan, Kau berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami di tempat ini. Tuhan saat ini Bapa kami mau datang sama Kau lebih lagi Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami Bapa. Kau yang lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kau yang hampiri setiap kami Bapa. Kau yang beracara dalam setiap proses hidup kami Bapa. Kami mau lihat Tuhan semakin banyak mukjizat Engkau yang terjadi atas hidup kami Bapa. Sebentar Tuhan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan yang layakkan setiap kami. Tuhan yang sucikan setiap kami. Tuhan yang buat setiap kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Coba boleh kasih tas kanan kirinya bilang semangat. Semangat guys. Jauh banget. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Kurang. Masih semangat? Masih. Coba bilang haleluya. Haleluya. Kurang kencang, haleluya. Oke, yuk kita mau puji Tuhan bareng-bareng ya.
siap untuk puji Tuhan? Ya, kita mau puji. Yesus adalah Tuhan yang benar, amin. Semua tepuk tangan di atas. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Apa? Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Apa katakan? Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun apa? Namun tanganmu Tuhan, amin, mengangkatku. Lompat bareng. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Kita mau tunjuk diri dari awal kita pakai. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut, amin. Kau menjamin hidupku, yes. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah, amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Teman-teman aja yang puji. Hanya benar, tak pernah tinggalkan. suaranya. Dulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Siapa yang udah siap buat datang sama Tuhan lebih lagi? Amin. Yuk teman-teman, kita mau datang sama Tuhan saat ini. Hanya Kau Tuhan yang menjadi jawaban setiap doa-doa kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
bagi setiap kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Teman-teman aja yang akan pujian ini katakan dengan lembut sama Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. ya sama Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Silakan hambanya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagiku, katakan Tersedia bagiku selamanya. selamanya. Yang sepakat sama-sama angkat tanganmu, katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi Tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu. ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tersedia bagi Setiap kami yang dipilih sama Tuhan. Selamanya Kau. Sekali lagi sama-sama yuk, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. yang menjadi tempat Inilah pujian kami Tuhan malam hari ini. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi. tempat jawaban. Amin. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan tersedia bagiku. Tersedia bagi Katakan
ya Tuhan. Selamanya Kau, selamanya Tuhan, selamanya Kau, selamanya Kau, katakan selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami, Kau yang memilih setiap kami, dan Kau yang memilih menempatkan kami Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu kebetulan kami ada sore hari ini. Kami sama-sama belajar firman Tuhan, kami sama-sama mau terus bertumbuh di dalam takut pengenalan akan Tuhan. Kami mau sama-sama terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat kami berharap, karena Tuhan adalah tempat perlindungan setiap kami. Dan di masa muda ketika kami datang sama Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami gilang gemilang. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah kami di masa muda Tuhan. Kami tahu bahwa Allah lah pahlawan yang memegang setiap kami, sehingga rancangan yang diberikan adalah rancangan kemenangan untuk setiap kami. Terpuji namamu Tuhan, demi nama Yesus yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan kamu keren banget hari ini. Yes, thank you. Shalom. Shalom. Yes, waduh, kencang banget suaranya. Haleluya. Senang ketemu dengan teman-teman sore hari ini. Terima kasih untuk tim PW yang begitu luar biasa. Dan sore hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan, Bapak Ibu lagi, teman-teman sekalian. Mohon maaf saya terlambat hari ini. Mohon maaf, dimaafkan terlambat ya. Waduh berat ya. Oke teman-teman, langsung aja saya sudah ada di slide yang saya sudah siapkan. Langsung kita ke slide pertama teman-teman. Oke, saya mencatat bahwa di slide saya yang pertama adalah manusia adalah makhluk ciptaan. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan akal budi dan daya mencipta yang luar biasa. Katakan saya luar biasa. Yes, saya luar biasa karena Tuhanlah yang menciptakan setiap kita, dan yang membedakan kita dengan hewan, dengan tumbuhan adalah kita diberikan akal budi dan daya pencipta. Daya untuk menciptakan sesuatu sehingga akhirnya manusia terus berkembang teman-teman. Dan ketika dia dalam perkembangannya tentu manusia juga sambil berjalan mencari jati diri termasuk perjalanan spiritualitasnya. Jadi boleh dikatakan bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena manusia itu adalah pribadi yang dependent, yang bergantung pada sesuatu, Bapak Ibu, teman-teman. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, benar? Ya, artinya manusia nggak bisa hidup sendirian. Dan manusia selain sebagai makhluk yang sosial, manusia juga adalah pribadi yang berharap dan bergantung pada sesuatu. Dan saya mencatatnya next, manusia tahu bahwa di dunia ini ada sebuah kuasa yang melampaui kemampuannya, dan hal ini yang membuat manusia mencari dan mengisi hidupnya, karena kita tahu bahwa manusia mulai mengisi kekosongannya sejak dosa datang di dalam diri manusia. Singkatnya kayak gini teman-teman, manusia tadinya adalah makhluk yang utuh teman-teman. Karena firman Tuhan ngomong, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan imago Dei, image of God. Dan Tuhan bilang manusia sungguh amat baik. Manusia nggak pernah kekurangan apapun. Manusia full, luar biasa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia mulai kehilangan sesuatu. Makanya firman Tuhan ada yang bilang bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh dalam dosa. Nah sehingga akhirnya ketika jatuh dalam dosa, manusia mengenal yang namanya dosa. Yang namanya pelanggaran akan firman Tuhan. Melanggar yang akhirnya apa yang tidak sesuai dengan Tuhan yang Tuhan tetapkan teman-teman. Blaise Pascal itu ngomong gini, saya sering kutip kata-kata ini. Blaise Pascal ngomong ini, ada kekosongan di dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dalam dunia kecuali oleh Tuhan. Kenapa saya bilang manusia adalah makhluk pribadi yang spiritual? Teman-teman kalau belajar sejarah pasti tahu ada kepercayaan-kepercayaan yang timbul sebelum ketika agama masuk ke negara ini. Contohnya ada apa? Animisme, dinamisme, tahu ya? Mulai menyembah sesuatu.
Artinya manusia itu sadar bahwa ada suatu kuasa di luar dia. Dan dia nggak tahu siapa. Dan siapa orang itu, siapa pribadi itu teman-teman. Nah itu semua terbentuk karena dosa. Manusia makanya ada agama itu harus ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena agama itu yang mengatur moral manusia teman-teman. Yang menyatakan salah baik itu dari moral agama itu teman-teman. Tetapi saya mau tegaskan kalau teman-teman hanya sebatas melakukan kepercayaan hanya sebatas agama aja, teman-teman akan terjebak dalam suatu situasi yang akhirnya menjalani kehidupan agamawi biasa. Ngerti sampai sini? Yang akhirnya konsepnya salah. Hidup yang agamawi akhirnya melakukan sesuatu hanya supaya menerima sesuatu. Jadi kayak transaksional. Saya melakukan kebaikan karena supaya saya selamat. Tapi hal ini berbeda jauh konsepnya dengan kekristenan. Karena kekristenan adalah usaha Allah mencari manusia teman-teman. Kalau hidupmu hanya sebatas agama, melakukan seperti biasa, itu gak jauh bedanya sama orang di luar sana teman-teman. Padahal dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa selamat. Dengan perbuatan baik kita gak akan pernah bisa selamat. Itu gak mungkin teman-teman. Nah, that's why akhirnya next saya tulis bahwa Allah mencari dan menyelamatkan umatnya. Nah, ketika kalau saya bilang manusia adalah makhluk spiritual, artinya manusia itu mulai cari nih, apa ya? Pada siapa ya saya menggantungkan harapan saya? Makanya kalau teman-teman tahu ada agnostik itu dibilangnya apa? Bukan gak percaya Tuhan, meragukan. Saya tahu ada satu kuasa, saya tahu, tapi saya meragukan. Bahkan ada orang-orang yang ngomong kalau Tuhan itu baik, kenapa harus ada neraka? Neraka ada menunjukkan keadilan Allah, teman-teman. Saya percaya bahwa neraka diciptakan bukan untuk setiap kita yang ada, yang percaya pada Tuhan, katakan amin. Tapi neraka ada sebagai keadilan karena Allah kita Allah yang adil, bukan cuma penuh kasih teman-teman. Allah penuh kasih full, tapi Allah kita Allah yang adil. Dan manusia tahu, akhirnya makanya berkembanglah agama sampai sekarang. Mungkin sekarang ada timbul kepercayaan-kepercayaan yang lain, timbul berharap pada yang lain. Nah teman-teman hari ini saya bawa satu firman namanya next hidden idolatry. Nah kenapa saya kasih kalau lihat flyernya gitu, gambarnya manusia orang pakai topeng ya, gitu ya, lihat kan? Saya kasih ke Koberni bilang, lu serius kok pakai gambar itu? Serius, itu ada maknanya. Kenapa? Sebenarnya makanya simpel sih teman-teman. Kalau gue tulis hidden idolatry terus flyer jadi ada muka gue begini, artinya gue lagi ngomong bahwa gue kayak berhala kesannya. Ngerti ya? Oke, kayak ada flyer lost and found, ya ada flyer gitu kan. Terus ada muka gue begini. Jadi terkesan gue yang hilang saudara. Teman-teman, jadi karena hal itu gue mikir, ya judul hidden adultery ini adalah bahasa Indonesianya adalah sekali selamat tetap selamat. Amin aja lu. Bukan judulnya, bukan itu. Hidden adultery ini artinya adalah berhala yang tersembunyi. Jadi kalian bisa bayangkan kalau ada muka saya di situ, tulisannya hidden. Iya. Jadi artinya apa? Sayalah berhala itu. Kan sesimpel itu teman-teman. Gak salah sama tim yang buat poster, gak salah teman-teman. Karena apapun judulnya, kalau ada muka gue di situ, tetap kalau tulisan judul khotbah gue adalah warning. Lo bisa bayangin? Apalagi judulnya pedofil. Ya kan? Pedofil. Muka gue begini. Jangan dong, ya kan? Iya kan? Jadi waktu gue tuh futuristik mikirnya. Jadi daripada ini rancu, mendingan gue kasih. Nah, selain itulah artinya kenapa? Hidden artinya tersembunyi. Berhala sekarang itu tersembunyi teman-teman. Next. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika dengar kata berhala? Bantuin saya deh. Apa? Sesembahan. Boleh ya. Ketergantungan. Berhala obat ya. Flu, kita kan minum Panadol. Apa? Gak bisa lepas, apa lagi? Yang dipercayai, boleh. Terus? Fokusnya di dia mulu.
Kalau fokusnya dia cowok, dia berhala ya kan? Ada lagi ya? Ini rohani semua jawabannya nih gitu kan? Ada enggak ya emang? Nah ini nih, menghakimi. Tolong anak-anak FF tolong ini. Tuhan Yesus. Salibkan dia. Apa tuh? Tolong ini suaranya dia, saya nggak mau kena cancel ya. Kesannya gue artis banget ya kena cancel ya. Siapa juga yang nonton gue ya. Oke teman-teman, banyak hal ketika ngomong berhala. Salah satunya mungkin ada gak sih yang masih mikir kalau ngomong berhala tuh ngomong patung gitu. Ada yang mikir gak sih? Udah enggak? Oke, jangan saya sendiri yang tua ya. Oke, ada yang mikir kayak ngomong berhala itu menyembah sesuatu di luar Tuhan. Biasanya bentuknya ada yang mikir patung dan lain-lain. Kita belajar kata berhala. Next. Dalam KBBI, berhala itu adalah kata benda yang memiliki arti patung dewa. Kemudian penggunaannya mulai meluas menjadi makhluk atau benda. Matahari, bulan, malaikat, hewan. Lalu apa saja yang disembah selain perintah Allah adalah termasuk dalam kategori Belanda lagi, berhala. Udah mikirin Indonesia lawan Bahrain teman-teman. PSSI pusat udah mikirin. Jadi teman-teman, berhala awalnya ketika konsep ini ada, orang pasti mikir pada dewa. Makanya ada animisme, dinamisme, ada yang nyembah pohon beringin, ada yang nyembah laut, ada yang mulai ngasih sesembahan buat sesuatu. Kalau mau kaya ke Gunung Kawi, ya kan? Kalau ikut Kristen, kalau ikut Tuhan cuma pengen kaya, iblis bisa kasih kekayaan teman-teman. Iya kan? Terus ada yang mulai mikirnya nyembah sesuatu tempat, jangan ke sini loh. Hati-hati loh. Gitu. Kalau lewat misi-misi anak babi mau lewat. Anak babi. Tahu gak kenapa babi kalau jalan tuh nunduk? Betul, malu bapaknya babi gitu yang mundur. Tapi babi itu nggak bisa dongak loh, tahu gak kalau babi itu nggak bisa dongak? Nah, bisa dongak gak coba? Kalian bisa dongak gak? Iya benar. Babi itu nggak bisa dongak teman-teman, just a jokes ya. Oke teman-teman, kok jadi babi gitu ya? Ada yang nyembah piglet gitu, tahu piglet? Teman-teman, awalnya tuh patung teman-teman. Lalu mulai luas dari patung. Mulai berubah, ada yang namanya nyembah matahari. Ya, dulu ada yang ngomong orang Kristen itu nyembahnya salah. Makanya pada debat, jangan manggil dia Allah, manggil dia Yahweh, manggil dia Adonai, manggil dia Elohim. Berubah semua tuh, ada yang ganti semua lagu Allah dengan kata Tuhan. Semua yang Allah, kau tetap, harus kan Allah diganti, kau tetap Tuhan gitu. Kau tetap Bapak, mulai itu spekulasi. Tanggal 25 Desember itu bukanlah kelahiran Tuhan Yesus. Iya, sesuai dengan itu memang itu tanggal internasional ya. Karena di bulan Desember itu Israel tuh harusnya lagi salju gitu. Whatever it is, biarin aja. Ada yang bilang tanggal 25 nyembah dewa matahari, dewa Ra. Jadi mulai banyak spekulasi tuh. Jangan sebut nama ini. Saya percaya teman-teman Tuhan saya adalah pribadi yang sangat pintar dan jenius melebihi saya. Yang kalau saya panggil Bapak, saya tahu dia pasti manggil Bapak saya. Ada gak di sini kalau punya anak gitu, anaknya manggil, Bapak, lu bukan anak gua. Lu bukan anak gua gitu. Ya gak mungkin karena dia pasti kenal siapa kita. Jadi saya percaya Tuhan saya lebih pintar dari semua S3 yang ada dalam dunia ini. Dan profesor yang ada dalam dunia ini. Ketika saya manggil Bapak, saya tahu. Dia yang saya panggil. Jadi gak usah ributin hal kayak gitu. Setuju? Amin tuh bisa iya bisa enggak loh. Enggak. Iya. Jadi gak usah pusing teman-teman. Gak usah pusing. Yang belajar teologi tahu dong. Bahkan ketika menggunakan kata Yahweh, kita menggantinya dengan kata. Ya. Jadi kekristenan sekarang sudah lebih Israel dibanding Israel aslinya teman-teman. Sorry to say, gak usah ributin hal kayak gitu. Terserah lu memanggil apa, karena Bapak gue tahu. Gitu. Jadi Bapak gue tahu siapa dia, jadi kalau gue panggil ya dia ngerti. Nah teman-teman, ada nyembah matahari, ada nyembah bulan, mulai nyembah malaikat. Ada tuh. Ada serafim, nyembah semua malaikat, ya kan. Nyembah ini, nyembah itu, gitu kan. Malaikatnya banyak gitu kan. Lalu ada yang mulai nyembah hewan. Nyembah hewannya terjadi kan di Alkitab, nyembahnya hewan. Nah firman Tuhan ngomong gini, next.
Jangan adamu, baca sama-sama. 1, 2, 3. Yes. Nah, ayat ini keluar adalah konsepnya adalah ketika orang Israel lagi ngomong gini. Musa. Bikinin gue hukum dong. Bikinin gue hukum kayak bangsa-bangsa yang lain dong. Pilihin gue raja dong. Gak asik loh. Akhirnya Musa harus naik ke gunung, ke gunung. Ketika dia naik ke atas gunung, Musa berjumpa dengan Allah dan waktu itu ditulis 10 hukum perintah Allah. Sejak ada hukum perintah Allah, bangsa Israel mulai kenal yang namanya pelanggaran, teman-teman. Ketika dia turun, dia ngelihat bangsa Israel lagi buat apa? Lembu emas. Yang akhirnya hukum perintah Allah, ada yang ngomong jangan ada padamu Allah lain, benar ya? Dan akhirnya mulai itulah terjadilah dosa itu. Nah, teman-teman, tahu gak sih kenapa mereka bikin lembu itu? Karena mereka lagi khawatir. Gue mau nyembah Tuhan tapi gue gak tahu Tuhan gue kayak apa. Tuhan kita juga bukan seperti yang ada di lukisan yang digambar oleh Da Vinci. Tapi yang gue percaya Tuhan gue ganteng kayak gue. Cantik kayak lo semua. Tuhan kita pasti luar biasa. Tuhan kita, mereka butuh sesuatu yang untuk dilihat, untuk disembah. Mereka khawatir kalau dewa Baal itu aja gambarnya, kalau Tuhan Israel tuh kayak apa. Itulah manusia. Dia mau melihat Tuhan dengan pemikirannya mereka. Mereka mau bikin kayak apa Tuhan. Akhirnya dia ikutlah mengadopsi budaya agama yang ada pada waktu itu dalam bentuk binatang. Dan lembu itu dibentuk dari hasil rampasan bangsa Israel dari keluar ke Mesir, teman-teman. Bayangin gak sih? Yang harusnya dipakai untuk yang lain, dia pakai buat kayak gitu. Dan sejak itu Musa marah. Benar ya? Tuhan pun murka akan hal itu. Dan apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi akhirnya terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan sampai akhirnya bangsa Israel harus kehilangan satu generasi untuk masuk ke negeri yang dijanjikan. Kehilangan tuh, mati semua. Nah teman-teman, next. Nah ini adalah beberapa adopsi yang ada ketika bicara tentang berhala. Yang pertama tuh tadi lembu. Yang kedua itu gambar, yang tengah itu jujur gue gak tahu itu bener apa enggak. Tapi gue searching sih, itu gambarnya dewa Baal. Terus yang sebelah kanan, yang sebelah paling ujung itu adalah gambarnya, ada yang tahu apa? Yang paling ujung tuh. Yes, patung yang akhirnya dibuat sama Nebukadnezar. Yang ketika patung dibuat, semua orang harus nyembah ke arah patung itu. Ini adalah gambar berhala pada zaman itu teman-teman. Berhala konsep pada zaman itu. Tetapi tentu gak relate sama kita yang sekarang. Karena saya percaya di antara sekarang gak ada yang tuh yang nyembah Google. Gak tahu deh, ada gak ya? Gak ada gitu yang nyembah patung di sini gitu. Gak ada di depan patung Jenderal Sudirman atau patung. Gak ada yang nyembah karena udah beda. Nah, next. Dunia yang penuh dosa itu akan menciptakan Allah lain. Tadi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. A-nya kecil, artinya Allah lain. Artinya akan ada Allah lain selain Allah. Makanya tadi kau Tuhan yang benar, tak pernah Tuhan yang benar. Nah, akan ada Allah lain, akan ada juga Yesus yang lain rupanya. Ketika firman Tuhan yang disampaikan tidak sesuai dengan Injil Kristus. Akan ada pribadi yang lain. Kalau teman-teman ke gereja berharap untuk kaya, firman Tuhannya salah dengar teman-teman. Kita diberkati secukupnya. Cukup untuk beli BMW, cukup untuk beli Mercedes enggak. Kita tuh diberkati sama Tuhan, tapi tujuan kita bukan itu teman-teman. Nah, kalau kau dengar tentang ikut Tuhan yang lain-lain segala macam, itu artinya yang diberitakan ada yang ngaco tuh, ada yang gak benar. Ada dogma yang disampaikan oleh orang-orang tertentu teman-teman. Nah teman-teman, dunia ini penuh dosa dan akan menciptakan Allah-Allah lain karena memang dunia berusaha untuk membuat orang-orang percaya matanya terdistract. Gak fokus lagi sama Tuhan. Masih ada mikir, ke gereja itu masih relate gak sih? Ibadah tuh masih relate gak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa harus kayak gini? Kalau Tuhan ada, kenapa harus kayak gitu? Muncul banyak pemahaman-pemahaman yang ada sekarang yang membuat kita mulai bingung. Tuhan tuh ada gak sih? Bahkan dunia berusaha memakai
hal-hal yang terjadi termasuk ketika banyak pendeta kayak gini, banyak pemuka agama kayak gini. Ternyata orang Kristen sama, wah bullshit lah orang Kristen itu. Itu salah satu yang dipakai dunia juga untuk membuat orang mulai kabur. Nah teman-teman, next. Berhala atau idolatry itu berkembang seiring dengan zaman. Rupanya mereka update juga teman-teman. Dunia ini update. Jadi kalau teman-teman gak pernah update, teman-teman kalah sama dunia. Banyak teman-teman, kalau engkau gak pernah update baca Alkitab, kamu gak pernah baca Alkitab, gak update. Aduh, jam makan malam nih. Enggak, ini alarm saya untuk ngomong udah jam 6. Udah 15 menit saya khotbah. Oke, berkembang dengan zaman. Nah hari ini kita akan belajar, akan melihat, saya gak akan kasih spesifik apa aja teman-teman, tapi next gambarnya. Nah, ada apa aja tuh di situ? Ada berhala zaman sekarang atau berhala zaman now, itu bisa berbentuk dalam bentuk pertama, ada apa tuh? Ada karir, ada family, ada kultur, ada money, ada power, approval, ada possession, ada pleasure, ada fame, ada sukses, comfort, yourself, entertainment, bahkan ada religion. Udah update banget teman-teman. Jadi berhala yang ada di zaman sekarang itu mungkin gak bentuk patung lagi. Gak ada yang nyembah patung lagi, udah beda. Anak-anak zaman sekarang mulai dirubah tentang hal-hal seperti ini. Berhalanya adalah seperti dan terselubung. Kau gak akan sadar kalau ternyata ini adalah berhala yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Rupanya ini yang bikin hubunganmu sama Tuhan itu sebenarnya dekat, tapi kamu yang jauh. Tuhan tuh gak pernah jauh, Tuhan tuh gak kayak teh celup teman-teman. Deket jauh, deket jauh. Enggak teman-teman. Tuhan tuh ada teman-teman yang ngejauh. Mulai distract, mulai. Banyak hal yang membuat setiap kita akhirnya terdistract untuk datang sama Tuhan. Kita akan melihat apa sih, seperti apa sih bisa dikatakan itu jadi hal yang bisa katakan itu menjadi berhala teman-teman. Next. Yang pertama, yuk. Keterikatan berlebihan pada benda material. Kita baca Alkitab di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini salah satu di sini udah pasti nunggu slide belakang ya. Udah kebiasaan nih, emang anak-anak zaman now nih emang. 1 Yohanes ada di mana? Habis 1 Yohanes ada berapa? Ada apa lagi? Habis 2 Yohanes ada apa lagi? Apa? Nah ini contoh nih, ini udah terganggu oleh berhala-berhala zaman sekarang. Gak bercanda ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dan apa yang ada di dalamnya? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Teman-teman siapa bilang bahwa Alkitab itu gak update? Apa yang ditulis sama Alkitab hari ini, walaupun sudah berumur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tetapi masih update. Kalau teman-teman belajar Alkitab, ada kanonisasi? Ada yang belajar? Apa syarat kitab bisa masuk kanonisasi? Selain penulis yang jelas, tujuan yang jelas, tentunya ada yang namanya wibawa ilahi. Artinya, ketika lu baca, kok kayaknya masih, artinya tuh masih ada sampai sekarang, relate banget. Nah janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kita nggak berasal dari dunia. Bahkan firman Tuhan ngomong, berubahlah pembaharuan akan budimu. Yes. Janganlah serupa dengan, firman Tuhan ngomong jangan serupa, tapi kita lebih milih untuk serupa dengan dunia ini. Kita lebih milih untuk cinta berlebihan pada dunia ini. Segala sesuatu yang berlebihan selain cinta kepada Allah, itu berbahaya. Bila sama kanan kirimu, jangan berlebihan. Selain sama Allah. Yes. Jadi jangan terlalu, enggak usah ngomongin itu tenang. Jadi jangan terlalu bucin. Bucin sama pacar, bucin sekali. Aku mau ke gereja dong. Malam minggu kali. Enaknya kita jalan,
Kita nonton film okultisme yang baru di bioskop itu. Ada yang nonton? Udah nonton? Hah? Korohmat bayarin dong nonton Korohmat. Gimana sih Korohmat ini? Gimana sih? Jangan nonton di CL lagi kebakaran. Enggak. Gue sedih juga pas kebakaran. Ya aduh pada. Oke teman-teman. Oke next. Oke. Apa aja yang ada dalam dunia ini bicara tentang harta benda seperti uang, rumah, mobil. Yang menggeser prioritas kita terhadap Tuhan. Harta menjadi sebuah berhala. Bukan berarti dia nyembah uang. Bukan berarti dia nyembah rumah. Depan rumah baru gitu dia sembah-sembah gitu. Saya percaya teman-teman bukan disangka berhala tapi disangka ODGJ teman-teman. Saya percaya orang mikir, ini orang kurang seon nih kayaknya ini kan. Kok rumah disembah? Bukan berarti ada mobil Ferrari lewat disembah. Wah Ferrari, enggak bukan. Arahnya bukan ke situ. Tapi arahnya adalah ketika uang dan kesuksesan dan rumah dan mobil dan apapun menjadi prioritasmu dan mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Ada gak sih yang ganggu? Ada banget. Kalau udah beli mobil, pasti ada aja yang mau di-upgrade mobilnya. Belum relate sih, tapi one day lu pasti relate. Gue percaya lo semua akan relate sini. Punya mobil, pasti ada aja kurang ini nih. Pakai no smoking, nggak mental. Agia pakai nos, waduh ya kan. Agia pakai nos gitu ketinggalan mobilnya gitu kan. Ya lu yang terbang mobil ketinggalan gitu kan. Ketika mulai uang akhirnya mulai merubah prioritasmu dalam beribadah kepada Tuhan. Mulai akhirnya gampang lah gereja itu dengar firman gampang lah, yang penting cari cuan dulu. Cuan. Dan akhirnya mulai ngejauhin Tuhan. Mulai menjauh dari hubungan Tuhan. Mulai tadinya rajin komsel, mulai sibuk gue kerja. Iya memang ada di fase lu pasti akan kerja. Ada di fase mungkin Sabtu Minggu kayak gue juga kerja. Sabtu Minggu tuh bisa-bisa gue lagi gak di sini. Bisa di pameran, bisa di mana. Iya memang, tetapi bukan berarti lu gak bisa dekat sama Tuhan, gak bisa dengar firman Tuhan. Jangan salah loh, teknologi juga bisa membuat kita jauh. Teknologi juga bisa bikin kita ngerasa dimanapun kita bisa ibadah. Tapi bukan berarti akhirnya ya udah gak usah gereja mas sekarang santai lah. Bisa sambil nonton aja sambil makan keripik ya kan. Enak banget ya kan kalau WL lagi nyanyi kan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Gojek udah pesan, datang Gojek ya. Masuk udah, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Nasi goreng satu ya mas ya. Kau Alfa, ya. Akhirnya kenapa? Mulai nyantai. Itu emang sengaja teman-teman. Teknologi itu bagus. Tapi juga bisa ngejauhin loh teman-teman. Hampir salah tangan. Gue tahu lu sadar. Makanya gue turunin tangannya. Gue tahu lagi. Langsung kayak gue ganti tangannya kan. Nah kan. Bagus, kenapa gak jempol? Jari gue jempol semua teman-teman. Jadi gue gak punya jari tengah, mohon maaf, jempol semua. Ya kan? Kelingking gue aja jempol tuh teman-teman tuh. Makanya kalau gue lagi WL, gue kasih tanda begini, musik bingung. Itu overtune apa ganti lagu? Jempol semua teman-teman. Makasih menghina saya. Oke itu yang pertama, ketika harta menjadi tujuan utamamu, ketika uang menjadi tujuan utamamu, bahkan pelayananmu mulai menggeser, ini PK-nya gede nih. Yang kecil mantar aja. Ya kan? Gue yang gede aja. Mulai milih-milih. Hei hamba Tuhan yang ada di sini, jangan suka pilih-pilih. Terus sekali ngomong ya, gak ada yang salah tentang terima PK. Lu gak terima PK, bukan berarti lu gak tulus dalam pelayanan. Ingat baik-baik. Lu terima PK, gak terima, lu kalau misalnya ada orang kasih PK nih, misalnya gue kasih PK ke Rohmat, gue ambil PK nih. Gitu kan. Bukan berarti Rohmat gak tulus banget, sedangkan waktu kasih gue dibalikin. Gak gitu konsepnya, salah konsep kayak gitu. Bukan di situ, tapi ketika lu dikasih sesuatu, PK lu bilang ngomong gini, ya elah gue ban doang. Besok gue gak mau, lu udah jatuh. Itu masalahnya. Dan jangan sampai lu minta. Itu salah tuh. Kita pelayanan. Dikasih, haleluya. Gue pelayanan juga banyak kok dikasih 2M. Makasih mas. Iya, ada kok. Tapi bikin gue gak datang lagi. Enggak, gue tetap pelayanan di situ. Ada yang lebih gede.
sama ini, gue rela ninggalin, gak apa-apa. It's okay. Karena gue tahu berkat gue datang dari mana aja teman-teman. Nah ini ketika lu udah mulai terikat, karena di sini banyak ada anak-anak yang pelayanan juga, mulai terikat, oh kalau di sini PK-nya lebih gede, gue rajin di sini nih. Yang ini kecil, gak usah lah. Kecil buat beli teh botol doang, sate taichan doang. Ketika lu mulai milih-milih, itu udah jadi berhala. Karena rupanya berhala juga termasuk pelayanan lu. Ketika pelayanan lu dibangun dengan dasar, mencari kebutuhan, karena pelayanan itu bukan itu teman-teman. Awal gue pelayanan, gue sama kayak teman-teman. Gue sempat tidur di jalanan. Ada yang pernah tidur di jalanan di sini? Enggak dong, gue rasa enggak. Pernah? Ngantuk, bukan itu. Lu naik motor berhenti tidur. Iya itu tidur di jalanan, tapi bukan itu yang saya maksud. Gitu kan. Apa? Oh iya pernah, ya gak salah ya teman-teman. Ada pernah gue pelayanannya dulu tinggal di Priuk. Pelayanannya ke Depok. Jauh banget kan. Gak dapet PK, gue tetap ngelakuin kok teman-teman. Waktu itu dapat 25.000 kayak, wah haleluya 25.000 gitu. So, itu yang membuat gue punya dasar, gue gak pernah mikir kayak gitu. Karena gue tahu, Tuhan gue sanggup. Pernah nyanyi 15 menit bayarnya 2 juta. Pernah, ada aja yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ya udah. Bukan itu yang bikin dasarnya bukan itu teman-teman. Nah kalau pelayananmu kau bangun dengan, karena sekarang anak STT nih, gak tahu ya kalian ya, mungkin beberapa saya dan teman-teman saya mungkin ya. Udah datang dari daerah, datang ke Jakarta. Siapa yang mau pulang lagi ke daerahnya? Masih ada? Masih ada. Pasti masih ada. Tapi saya gak menghasal juga, ada yang gak mau pulang-pulang. Ada, dulu yang mau jadi pendeta itu susah banget, gak ada yang mau jadi pendeta. Ada yang mau jadi pendeta? Enggak, saya pun termasuk gak mau dulu ya kan. Sekarang gue gak tahu, mungkin ada yang panggilan, gue percaya ada yang panggilan. Tapi untuk orang kayak gue gak mau jadi pendeta. Pikiran gue mau cari kerja dapat duit banyak. Ya udah punya mobil segala macam. Terus kalau sekarang, pendeta itu jadi profesi teman-teman. Yang penting, Pastor Graham. Ketika lo jadi Pastor Graham, foto, gue pernah sih kalau ini, foto apa, bawahnya apa gitu kan ya. Ya kan, Pastor Graham, terkenal. Yang dicari apa? Motivasinya apa? Bukan ngabarin Injil, tapi supaya terkenal. Dan akhirnya, memilih gereja-gereja besar, lebih terkenal. Padahal kau gak tahu, kau harus bangun pelayananmu dari kecil. Tuhan tempatin ke satu-satu dan Tuhan akan angkatmu naik. Jadi, kalau Tuhan masih manggil kau dari daerah, mau pulang, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau kau dipanggil untuk melayani di sini juga, terima kasih karena gereja ini butuh bantuan teman-teman. Jadi gak ada yang salah, tapi motivasimu itu loh. Dulu jadi pendeta gak ada yang mau, sekarang semua buru-buru mau jadi pendeta. Pendeta sekarang keren. Jamnya Rolex, sedap. Sepatunya Gucci. Ya ada juga naik pesawat harus bisnis. Wah ada, kalau ngundang turun harus naik Alphard. Yang kayak gitu, itu biarin aja, gak usah hakimin, itu biarin aja. Tapi kita gak kayak gitu teman-teman. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau dulu orang maunya jadi pendeta, ngeliat pendeta tuh sekarang keren. Ada pendeta yang ada pendeta di daerah kelihatannya nggak biasa aja ya, mungkin bajunya biasa. Tapi kalau pendeta zaman now, wih, haleluya. Shalom ya, shalom. Minimal Apple Watch. Oke. Pakai lagi gua. Ya kan? Kalau handphone kalau nggak boba, Mixway, gak gua. Percayalah, Xiaomi bagus kok teman-teman. Walaupun saya udah nggak pakai, tapi bagus. Oke teman-teman, nggak ada yang salah sama itu. Oke next. Nah rupanya yang kedua, saya mencatat bahwa ada hobi, ada pacar, ada anak, kecintaan pada barang atau brand tertentu, bahkan tergila-gila pada artis tertentu bisa jadi berhala. Bruno Mars, ya kan? Wah, ya kan rela pinjol demi Bruno Mars. Rela pay letter demi Bruno Mars. Gak salah nonton Bruno Mars. Gak salah lu nonton Coldplay. Terus kok kalau gitu gua gak boleh dong nonton Bruno Mars. Boleh. Kok berarti lu pengen gua
pakai sendal zaman Tuhan Yesus dong ke gereja. Enggak gitu maksudnya. Kok berarti kalau gitu nggak boleh dong pakai baju Adidas gitu. Enggak gitu. Terus gue nggak boleh nonton TV dong kok. Terus gue harus denger radio gitu pun harus siaran RRI tahun 2000 berapa, tahun 1945 gitu kan. Saudara-saudara Radio Republik Indonesia menyatakan enggak gitu. Bukan gitu. Terus kok gue nggak boleh dong Netflix nonton itu udah lewat ya. Queen of Fear, salah ya? Nggak boleh dong kok gue nonton film-film yang ada Hyun Bin gitu, Song Hye Kyo, Lee Min Ho. Nggak boleh dong kok, enggak gitu. Nggak boleh dong nonton Avenger, bisa Chris Evans, bisa ngeliat Captain America gitu kan. Enggak teman-teman, enggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya. Terus kenapa ada hobi? Terus berarti gue nggak boleh dong punya hobi? Enggak, bukan kayak gitu. Tetapi ketika hobimu, bahkan pacarmu, prioritasnya menjadi lebih tinggi dari Tuhan, berhala. Jangan sampai pacarmu diambil. Tuhan izinin kadang-kadang Tuhan ambil sesuatu dalam hidup kita. Tapi bukan berarti Tuhan ambil, gak apa-apa ditinggalin, baru ditikung, belum ditabrak. Gitu kan. Tuhan harus ambil sesuatu yang melebihi cintamu pada Tuhan. Tuhan kadang harus, ada yang amin loh, luar biasa loh. Iya gak apa-apa. Tuhan harus ambil kadang-kadang karena rupanya karena si Jessica ini membuat kamu udah mulai lupa doa karena lebih pilih chat. Hello, good morning baby. Good morning sunshine. Udah mulai gak harusnya doa dulu, terima kasih, harus nyanyi. Selamat pagi papa, udah gak? Selamat pagi Jessica Sarangheo, Ugumowo, Cinca. Terus diambil tuh kadang-kadang. Tolong jangan video saya, hai pacar saya. Jangan itu, kamu suka sebarin video saya itu aib tadi. Jangan sayang, jangan. Kasianmu. Victor, tolong potong yang tadi Victor. Iya, jangan, nggak direkam. Jangan sampai melebihi engkau, akhirnya melebihi cintamu sama Tuhan. Jadwal, kapan lagi nih Coldplay mau datang. Oh, jadwal pelayanan diganti. Udah nggak, sekali Yesus selamanya Yesus. Enggak. Sekali Coldplay selamanya Coldplay. Fix you. Ya enggak, bukan itu. Enggak ada yang salah teman-teman. Hidup gua nggak ngomong bahwa lu nggak boleh. Gua suka band yang lain, gua suka ini. Tapi bukan berarti melebihi, mengganggu sama Tuhan. Gue beli video, gue beli kaset ini susah banget tuh. Super Junior. Tunggu, ada yang kayak gini. Next. Gue beli video Blackpink. Ini susah banget sampai gue harus keluar uang banyak. Gitu. Ketika datang ke gereja bukan ngomong Injil, ngomongin Lisa Blackpink. Wih. Banget. Geli ya, sama gue juga geli pas ngomong gitu. Iya, melebihi akhirnya ketika hobi, gue nih cinta banget hobinya main ML. Baru masuk nih kan, Lagi dengar firman, push rank guys ya kan, udah pikir bukan kapan nih chicken dinner nih, push rank nih. Lu mah APK ya kan. Jangan main, nap, jangan main sama dia. Noob, ya makasih. Karena ketahuan mana yang suka main sama yang gak main. Bisa aja lu salah ngomong padahal. Enggak, ketika mulai di gereja gitu kan, mulai lagi dengar firman. Mulai arahnya, sama banget yang khotbah nih udah telat lama lagi. Udah gendut hidup lagi gitu kan. Iya, gak apa-apa udah biasa gitu kan. Dan akhirnya, gue percaya gak ada yang ngatain gendut kok, itu cuma gue doang. Dan akhirnya membuat kita mulai lupa. Di gereja malah asik, Mobile Legend. Gitu. Itu udah mulai tuh. Tahu besok pelayanan, malam mabar sampai subuh. Besok nyanyi, tata katana bergelombang. Gila ngantuk banget gue guys, gitu. Gara-gara lu sendiri. Udah tahu besok pelayanan, drakor sampai jam 3 pagi. Jam 4 pagi. Mulai tuh. TikTok, iya juga sih.
Bener sih. Lalu mulai akhirnya mencintai sesuatu. Gue tuh kalau gak pakai apel kegigit, itu gue belum hype banget. Mulai ada tuh cogil yang cari cegil. Gue kalau cowok pacaran sama cewek pakai Android, ada tuh. Tolong jangan direkam lagi yang itu. Itu ada tuh. Pernah dengar gak? Itu tuh artis. Wah pernah kan? Pengen gue banting tuh yang ngomong gitu kan. So ganteng padahal jelek mukanya kan. Emang iya? Enggak lu. Kita gosip aja yuk di sini. Tapi kan tuh. Iya ya mulai. Wah kalau gak pakai ini belum. Akhirnya rela ngutang demi ini. Rela pinjol. Banyak sekarang yang pinjol akhirnya mati loh bunuh diri loh. Karena gak sanggup bayar. Bener kan? Dan akhirnya mulai memaksakan diri. Nah itu udah mulai tuh. Jangan-jangan lu udah jadiin merek brand itu jadi berhala buat lo. Ketika lu mulai tergila-gila pada artis tertentu. Pokoknya gue harus cari cowok yang paling gak kayak Lee Min Ho lah. Udah terlalu tua tuh Lee Min Ho ya. Siapa artis cowok terkenal yang sekarang yang ganteng? Jungkook? V? Apa? Udah tua? Iya. Emang gue gak update nih. Soalnya gue suka nonton Korea tapi gak hafal nama cowoknya. Sintayong. Wah itu mas sarangnya banget gue. Ya kan? Iya, udah mulai. Gue cari cowok tuh minimal harus kayak gini. Gue kasih tahu lu cewek-cewek ya. Cowok-cowok gue kasih tahu gue mau cek kayak Lisa Blackpink. Cari pacar itu butuh 3B. Berdoa. 2. Beriman. 3. Berkaca. Muke lu aja, muke biasa aja. Mau lu kayak Lisa Blackpink lu. Lu mau puasa 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam. Lu mati sih. Kelamaan. Bukan itu. Tuhan gak pernah nyuruh kayak gitu kan. Yang segambar serupa ya dengan dia yang sesama Kristen aja, sesama putih aja ya. Ibaratnya gitu ya, anak terang aja suka berantem. Apalagi yang black and white, yin dan yang. Gak apa-apa kok, kan masih baru pertama, masih nanti gua injili. Aku tarik. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Lu yang ketarik. Gua akan ngomong, gak apa-apa kok aman. Ya. Mulai jadi berhala. Kalau cowok bilang, aku lagi gak mau ke gereja, ya udah deh aku juga gak ikut deh ke gereja. Cewek-cewek, kalau cowoknya kayak gitu, tinggalin. Kalau ceweknya mulai aneh-aneh, yang cowok-cowok ya, kadang-kadang gitu juga tuh. Cowok-cowok ya kan pacarannya mulai ngaco-ngaco kan. Ratakan tanah bergelombang ya kan. Tangannya kemana-mana. Terus yang cewek-cewek nyanyi. Aku berserat tengking. Itu setan jangan-jangan. Tapi aku takut diputusin kok. Jadi aku terima aja lah gak apa-apa ratakan tanah bergelombang lah. Gak apa-apa lah diraba-raba lah. Sekarang lu ketika cowok lu ganteng lu. Ganteng tapi kok. Bentar. Lu ngapain di situ? Lu cowok itu cewek semua. Gue baru sadar lagi. Lu tim doa ya, Adnan pindah lu. Hah? Bukan. Raja Salomo. Jangan suruh doa lah nanti. Ganti aja. Iya. Cowok-cowok juga sama kan. Kapan lagi gue. Tapi dia cantik banget. Daripada dia udah cowok jelek. Cewek jutek. Cewek gereja jutek mulu. Gak apa-apa deh. Hati-hati. Jangan-jangan tuh jadi berhala buat lo. Akhirnya lo rela ngelawan yang namanya Tuhan bilang jangan. Lo lewat aja. Aman Tuhan kan maha pengampun. Maha pengasih, maha penyayang, rajin menabung. Gitu kalau khotbah depan anak-anak muda. Kenapa gue banyak jadwal soalnya kayak gitu. Mereka seneng gue liat kayak gitu padahal gue malu. Akhirnya jadi berhala teman-teman. Itu berhala sekarang teman-teman gak nyantai. Lu jangan ketawa-tawa, bertobat bilang sama kanan kiri bertobat. Lu cowok-cowok bilang bertobat. Gue tanya nih, handphone lu ada Alkitabnya gak? Kenapa lu gak buka? Buka, mana? Lu cowok-cowok mana Alkitabnya?
Hah? Ah bisa aja lu lowbat lu. Oh iya, wih emang Sungai Yordan luar biasa cewek-ceweknya. Lu asrama ya? Ntar gue laporin Bang John ya, security ya. Nih yang nama ini gak boleh ke gereja, dia ke Sungai Yordan. Bohong. Lu tahu kan security namanya Bang John, masih ada gak sih? Masih kan, Bung John tuh bilang, ntar gue bilang, dia bohongan ke Sungai Yordan. Dia mah gereja setan dia mah. Ya bercanda. Oke, itu pertama, keterikatan berlebihan pada benda material. Next. Nah, ingat, intinya adalah hanya kasih kepada Allah yang menjadi poros dasar hidupmu teman-teman. Kalau misalnya cowokmu, orang-orang terdekatmu, keluargamu pun membuat engkau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, tapi engkau ngelakuin, karena mungkin aku udah terlalu cinta sama dia, sama keluarga, termasuk sama siapapun itu udah melebihi cintamu pada Tuhan teman-teman. Udah tahu salah, engkau rela ngelakuin, gak apa-apa deh gue dosa putih, bohong putih. Emang ada? Yang ada bohong putih, bohong merah teman-teman. Gak ada yang kayak gitu teman-teman. Dosa tetap dosa teman-teman. Nah ingat ya, kasih pada Allah itu yang harus jadi poros dalam hidupmu. Apa motivasimu pelayanan? Apa motivasimu ke gereja? Nggak salah ke gereja, mungkin kau siapa tahu di gereja ketemu jodoh. Iya, tapi motivasi bukan semua. Cewek mixwell lagi. Bukan, tapi motivasi bukan cari cowok di gereja, bukan cari cewek di gereja, bukan itu motivasinya, salah. Salah teman-teman, rubah pola pikirnya teman-teman. Nah yang kedua, aduh mau jatuh. Ini kaki kegemukan teman-teman. Yang kedua, obsesi pemuas diri di Markus 8 ayat 36. Gak enak dilihatin sama gue, gak enak dilihatin sama gue kan. Langsung sibuk sendiri. Anak zaman now emang. Di Markus 8 ayat 36. Markus ada di mana? Ditulis sama siapa? Tadi anak STMK ya? Anak STMK bukan? Hah? Lapor Pak Tony ya? Gak usah lah. Sama wakil SPK-nya teman gue tuh. Siapa sih wakil SPK kalian? Masih Pak Alex ya? Salam ya. Ntar gue bilang Pak Alex, itu namanya siapa? Gue catat. Hah? Apa? Beneran? Hormat Pak, siap salah. Oke kita baca Markus 8 ayat 36. Gak apa-apa dia mah salah, mungkin belum belajar kali gak apa-apa teman-teman. Kalau Romat salah kelewatan. Ayo baca 1, 2, 3. Iya. Tapi bukan berarti, terus gimana aku berarti gue gak boleh dong kok hidup enak. Terus gue gak boleh dong kok diberkati. Enggak, bukan kayak gitu gunanya. Fokusnya itu bukan gitu. Apa gunanya lu punya semuanya tetapi ya kehilangan nyawanya. Tadi gue lagi chat sama teman gue. Dia bilang gini, emang ya kan gue kasih judul ini ya. Judulnya Hidden Adultery. Holy Party. Self acceptance kan. Terus dia bilang, iya ya menerima diri ya. Bilang ya ada orang, terus bilang ya buat orang-orang yang belum bisa menerima diri tapi belum bisa maju. Kadang-kadang terlalu maju juga berbahaya sih. Contohnya kayak dia bilang, saudara gue ngomong, ini ada trading ini, dia bilang ini untungnya bisa 50 juta US dollar. Terus iya, lu gak ngelakuin? Enggak deh, gue bilang. Tapi dia rela ngutang cuma buat demi investasi. Gak ada yang salah terima sesuatu, mendapat, dia bilang gak ada yang salah sih sebenarnya. Ya kalau dapat syukur, katanya berhasilnya sampai 90%. Kalau dapat syukur ya, kalau gak dapat juga gak apa-apa. Yang penting intinya, apa sih gunanya lu punya banyak? Kalau yang ngomong gitu adalah orang gak mampu, gue akan ngomong, emang dasar lu gak mampu aja. Tapi yang ngomong sama gue gini orang yang mampu. Pada dasarnya kita punya mobil banyak juga yang kita pakai cuma 1. Terus dia bilang gini lagi sama gue, contoh di GTA, gue punya mobil 10. Kenapa GTA? Gitu kan, uang gue jutaan dolar Amerika US di GTA, tetap yang gue pakai 1. Gue bilang analoginya GTA ya, gue bilang gitu kan. Poinnya adalah gini, apa yang lu punya, dunia akan berusaha, lu akan memuaskan diri lu dengan apa yang lu pengen. Gue pengen ini, lu puas. Tapi gak akan pernah puas teman-teman. Gak akan pernah puas. Lu punya 1 gak pernah puas, punya 2 gak pernah puas. Manusia itu gak pernah puas. Karena apa? Hanya oleh Yesus kau bisa berpuas diri. Maka Tuhan bilang cukupkanlah akan segala sesuatu. Paulus ngomong cukupkanlah akan segala sesuatu. Kenapa? Gak pernah cukup teman-teman. Contoh, baru punya iPhone 13. Udah keluar iPhone berapa? 16.
Gimiknya dikit doang, tapi keren. Tolong jangan direkam, saya pengen beli itu soalnya. Tapi mikir gitu kan. Baru punya, kurang, naik terus. Gak akan ada habisnya teman-teman. Kenapa? Yang kedua, ketika berhala itu memuaskan dirimu sendiri, termasuk apa? Saya tulis, dihormati. Wah gini gila hormat banget deh. Sombong. Memegahkan diri. Gue hamba Tuhan terkenal. Gue duduk harus di depan. Kalau orang gak kerja, gue gak ditegur. Dia gak tahu gue siapa. Gak negur gue. Gila apa? Gak tahu gue siapa. PDP Daniel Darmawan, STH, MPD. Ntar lagi doktor, kandidat. Gitu kan, amin. Terus, gila. Masa gue gak mimpin doa pembukaan? Masa gue gak mimpin doa berkat? Masa gue gini? Itu udah mulai, artinya apa? Berhala keakuan lu, kesombongan lu. Padahal kita belajar jadi hamba. Walaupun kita adalah seorang anak. Benar gak sih? Lu kalau datang, kata orang-orang di bank, ngebedain orang kaya banget sama orang OKB itu kelihatan. OKB tuh, mantep banget gayanya. Kalau orang-orang kaya, pakai celana pendek, sandal jepit, kantong kresek ke bank. Saking banyaknya duit yang dia bawa. Jangan pernah melihat, makanya kalau lu jadi manusia, kalau lu pelayanan, kalau lu jadi anak Tuhan, lu bekerja untuk memuaskan diri lu, untuk ngebuktiin. Hati-hati. Karena lu gak perlu buktiin apa-apa sama siapapun. Lu direndahin, lu gak perlu buktiin apa-apa sama orang yang rendahin lu. Kenapa? Karena kalaupun lu diangkat sama Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat lu. Kalaupun hidupmu diberkati, Tuhan pakai pelayananmu yang buta, berjalan, yang tuli, melihat. Itu keren banget tuh. Buta berjalan, tuli melihat. Biasa aja pelayananmu artinya sebenarnya. Gitu kan. Itu semua karena Tuhan. Masih gak dapat kan lu? Bingung kan lu? Gak lu? Bingung kan? Dia ulang tahun ya? Siapa sih yang ulang tahun? Bener ya? Iya, Ome ya? Yang nama Ome siapa sih? Lu kan? Suara lu bagus loh. Lu harus jadi WL nanti kapan-kapan. Lu singer kan minggu lalu kan? Yeah. Tuh jadi WL tuh, bagus. Nah, karena lagi ulang tahun aja gue puji. Nah, teman-teman, mulai. Akhirnya membuat lu merasa bahwa lu lebih hebat. Berhala lu tuh dalam diri lu. Ingat gak orang kaya yang datang sama Tuhan Yesus? Tuhan, gue harus ngelakuin apa supaya gue ikut lu? Yesus maksudnya. Kata Tuhan Yesus gini, lakukan, Yesus juga bisa. Kata Tuhan Yesus gini, lakukanlah hukum Taurat. Kecil. Hukum Taurat, sudah gue lakuin. Lebih hebat tuh dia, gila hukum Taurat dia lakuin. Kata Tuhan Yesus gini, jual semua harta milikmu. Ntar dulu Tuhan. Banyak nih, gitu kan. Artinya ada firman Tuhan juga ngomong, di mana hartamu berada di situ. Punya banyak uang adalah akar dari kejahatan. Benar. Bukan punya banyak uang, tapi apa? Cinta akan uang. Dan akhirnya ketika kau mulai cinta sama dirimu sendiri, akhirnya timbul penyakit narcissistic disorder sekarang. Pokoknya semua tentang gua. Mulai jadi pick me, tentang gue, kalau bukan gue gak mau tahu. Coba tolong cek sama diri dulu. Ada sesuatu yang salah sama diri lo. Nah ketika lu melakukan sesuatu, gue cuma mau ngomong teman-teman, apa gunanya lu punya semuanya, tapi lu kehilangan keselamatan lu di dalam Tuhan. Kata firman Tuhan, kamu memulai dengan roh, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Next, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Pahami benar-benar teman-teman. Kalau engkau dipakai Tuhan pelayananmu sekarang, itu untuk tujuan Allah. Kalau kau main bass, permainan bassmu udah kalahin Barry Likimahua. Udah lewat keyboard lu udah jago banget, drum lu udah jago banget. Suara lu udah ngalahin Vidi Aldiano, Vidi Pop Hub. Suara lu udah ngalahin siapapun penyanyi. Ingat, semuanya dari Tuhan. Tuhan bisa loh ngambil itu semua dalam semalam. Tuhan bisa loh. Sebenarnya gue agak gak percaya, gue waktu itu sempat gak percaya sama Kak Michael Panjaitan. Itu alumni kita tuh,
Petamburan, Michael Pasayatan. Dia cerita sama gue, lu belajar musik dari mana kok Mike? Percayalah Nil, gue doa sama Tuhan. Gue agak kayak serius loh, gitu. Bener gue bisa suara 3, itu semua gue doa sama Tuhan. Makanya gue tuh sekarang pelayanan kemanapun Tuhan panggil terserah dikasih apapun gue gak pernah terima, gue gak pernah nolak, gue gak pernah sosokan, gue gak punya red card. Wis, jangan salah artis rohani sekarang punya red card. Kalau ngundang ini harus bayar 7,5 juta. Ada. Wah, ada, gue gak usah nama. Udah naik sekarang 15 juta. Wah ada. Ada. Makanya kalau Holy Party mau bikin acara, saya akan memilih orang yang mengisi adalah orang yang bukan gila duit. Serius. Kalau nyari pembicara gue akan nyari bener-bener. Gue punya list teman-teman yang bener-bener pelayanan sungguh-sungguh gak ngeliat kayak gituan. Gue mengundang orang, gue lihat bener-bener. Kenapa? Sorry, gue gak mau tertransfer di gereja ini teman-teman. So, ingat ya, jangan jadikan dirimu berhala teman-teman. Next. Bagaimana kita harus hidup? Ini yang terakhir. Pemusik silakan. Firman Tuhan ngomong gini teman-teman, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus ngapain? Memikul salib dan mengikut. Yes. Menyangkal dirinya artinya keakuan. You are nothing without Jesus. Okay? When you with Jesus, you are something in God. Kenapa? Kau harus tahu yang bisa bikin kau hebat itu karena Tuhan. Yang bisa bikin kau sekarang bisa sekolah tinggi, apapun itu semua karena Tuhan. Sadari bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Minta A. Dan teman-teman ingat, Tuhan ngomong gini, setiap orang yang mau ikut Tuhan, itu sangkal dirinya. Dan mari ikut aku. Tuhan mau, next. Saya mau ingatkan ini yang buat teman-teman. Yang pertama, jangan gantikan Tuhan dengan yang lain. Uang, pelayanan, apapun itu. Jangan tinggalkan Tuhan dengan yang lain. Dunia mau ngasih lu kerja dengan gaji yang tinggi dan akhirnya bikin lu berhenti dari pelayanan. Gue percaya Tuhan bisa kasih lu lebih daripada itu. Tuhan bisa kasih lebih daripada itu. Yang terakhir, jangan bandingkan Tuhan dengan yang lain. Karena Tuhan gak ada bandingannya. Semua berhala yang ada dalam dunia ini gak pernah bisa muasin lu. Lu punya uang banyak, lu gak bisa beli kesehatan. Lu punya uang banyak banget, lu punya mobil banyak. Tapi belum tentu lu kadang-kadang lu bisa memakainya. Gak ada yang tahu. Jadi hari ini ingat teman-teman, jangan gantikan Tuhan dengan yang lain. Jangan tinggalkan Tuhan dengan yang lain. Karena apa? Next. Karena dia sumber kehidupan kita. Dan yang terakhir teman-teman, saya berharap teman-teman mau datang. Next. Holy Party. Yang ketiga, loneliness. Serius. Gue baru sadar kenapa gue bawa tentang, sebenarnya bukan ini rencananya gue bawa. Tapi ketika gue lagi renungin firman Tuhan, berhala ini mulai muncul ketika lu pertama kali lu ngerasain yang namanya feeling lonely teman-teman. Ketika lu ngerasa sendiri, lu mulai berusaha untuk ngisi hari lu dengan yang lain, menggantikan dengan yang lain. Dan ketika itu lu mulai, kenapa lu mulai cari yang lain? Karena lu mulai gak bisa nerima diri lu. Gue mau jadi orang yang kaya, karena gue miskin. Gue mau tunjukin sama orang banyak. Tapi akhirnya lu buat bukan diri lu makin dekat sama Tuhan, lu makin jauh. Dan di sesi yang terakhir ada restoring the broken heart. Artinya teman-teman, saat lu udah siapin wadah yang baik, di hati lu udah benar, lu akan bisa nerima berkat dan hidup dengan benar teman-teman. Itu yang penting. Bukan berarti Tuhan mau kita hidup miskin di dunia ini, bukan teman-teman. Tuhan mau hidup kita gagal, bukan. Tuhan mau hidup kita diberkati, amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau hidup kita sukses, jadi terang dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang benar saat kita terima semuanya teman-teman. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang, angkat tanganmu sama-sama katakan karena semua yang baik, katakan dalam hidup itulah
kesempatan yang baru. Kesempatan yang baru. Sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari Semua yang ku kenal. tiada yang melebih, tiada kasih yang melebih. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi. Yang semangat angkat tanganmu sama-sama katakan dan ku ingin mengenal. Kami mau mengenal rencana Tuhan dalam hidup kami lebih dalam dari Semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebih, kasih yang melebih. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi. Menyembah. Kami tahu semua yang baik terjadi dalam hidup kami karena Tuhan. Dan ajar kami Tuhan dalam dunia ini untuk mengenal Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan di dalam titik terendah hidup kami, bahkan di dalam gunung yang tinggi. Kami tahu bahwa Tuhan, kami punya rancangan untuk setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk jauh dari berhala yang ada dalam dunia ini yang tersembunyi, yang mau menjatuhkan kami Tuhan. Tapi biarkan hari ini kami mengenal kembali hati kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mencari kami. Tuhan, kami datang untuk memeluk kami. Dan Tuhan, kami menerima segala kami dari segala kesalahan dan mengampuni setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mulai jauh dari Tuhan. Kami sering protes sama Tuhan, kami sering kecewa sama Tuhan. Kami sering marah sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk mulai mengerti pikiran-Mu Tuhan. Mengerti rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami adalah karya Tuhan. Yang tentunya mendatangkan kebaikan untuk setiap kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan segala sesuatu terjadi sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat sekalipun, kami tahu hanya rancangan yang baik yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dalam hidup ini, kami gak mau serupa dengan dunia ini. Tapi kami mau berubah akan pembaruan, akan budi dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami sudah dengar firman Tuhan. Biar apa yang kami ingat firman Tuhan bisa kami terapkan di dalam hati kami. Terpuji namamu demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus teman-teman. Yang belum dapat perjamuan kudus bisa angkat tangan. Oke teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Untuk mengingat, bermanunggal di dalam karya-Mu Tuhan. Menyatu dengan Engkau Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Agar kami layak untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini pada malam hari ini. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Mari kita angkat roti yang di tangan kanan teman-teman tinggi di atas kepalamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kau angkat tinggi di atas kepalamu yang kau percaya hari ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan makan. Thank you Jesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, kemenangan Tuhan, sampai ia datang menjemput setiap kita. Bukankah cawan yang kau angkat dan kau percaya tinggi di atas kepalamu ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin.
Mari minumlah. Thank you Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama, sungguh indah, sungguh indah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar karyamu, pengorbananmu di dalamku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sangat baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman yang diberitakan oleh Kau Daniel Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengutus Kau Daniel saat ini di tempat ini Tuhan. Untuk berbagi tentang firman Kau Tuhan. Pakai kami Bapa untuk kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami bisa mulai Tuhan untuk lepas dari segala berhala Tuhan yang ada Tuhan. Terus bantu setiap proses kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa serupa dengan Engkau. Yang sama-sama diberkati hari ini, sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman boleh duduk. Kita mau ada ini. Oke, sebelum persembahan gue mau kasih games dulu kali ya. Kasih games sebentar ya. Gue punya yang bisa jawab 2 orang maju. Siapa yang berani maju ke depan? 1 cewek 1 cowok ya biar adil. Oh Riko semangat amat kok. Belum kok. Enggak, yang khotbah gak boleh ya tolong. Yang khotbah gak boleh. Ya, yang mau boleh cerita ke depan apa yang didapat tadi dari sharing firmannya. Maju aja udah maju, yang maju. Iya, oke. 1 cewek maju. Jangan nunggu ditunjuk. Gak mau gue nunjuk, ayo. Dapatnya apa tadi dari sharing firman yang disampaikan? Jadi yang aku dapat belum. Jadi yang aku dapat jangan bergantung dan berhala terhadap apapun itu seperti seperti hal-hal yang terselubung. Kalau misalnya di zaman perjanjian lama kan tentang tatapan intimidasi. Ngapain diunjuk dia? Karomat. Jadi kalau di perjanjian lama kan itu berhalanya terhadap patung. Terus kalau di zaman sekarang itu berhalanya bisa hal-hal terselubung seperti games, seperti hal-hal yang menurut aku kita kayak memprioritaskan hal itu daripada kita memprioritaskan Tuhan. Jadi yang saya dapat kita harus memprioritaskan Tuhan. Sama TikTok. Ada kan kok, bukan cuma game, TikTok. No. Oke, thank you. Omi mau juga? Oh yaudah. Ya, Me. Sebenarnya juga sih sama kayak Kak Nan. Terus iya, pakai jawaban sendiri. Oke, jadi yang ku dapat itu terima kasih.
Eh, intinya dalam segala hal apapun jangan terlalu lebih mementingkan kepribadian diri keinginan diri sendiri, karena yang dimana kalau terlalu sibuk ke dalam kesibukan kita dan lupa akan Tuhan, itu ya termasuk juga berhala, ya kan? Iya. Oke. Ya kan takut salah. Puji Tuhan nggak ada sih. Saya lepas. Oh, yang saya ingin lepas kan? Oh, apa ya? Ya, salah satu sih. Kurangi nonton reels IG. Maksud itu, ya itulah. Terima kasih. Oke, nanti doa persembahan ya. Oke, yuk. Jisrel doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang luar biasa ya Tuhan, tentang berhala ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh Ko Daniel. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Ko Daniel bisa berdampak untuk kehidupan kami selanjutnya di luar ini ya Tuhan. Tuhan, setelah ini kami juga akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kami akan membalas semua kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan lewat objek media ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan yang tidak memberi maupun yang memberi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman. Yuk pengumuman. Silakan. Shalom semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Ko Daniel. Hambanya sudah memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Sangat memberkati, sangat terbahak-bahak, sampai pegal perut saya. Oke, teman-teman, seperti biasa ritual kita, angkat jempol tangan kita ke Ko Daniel Darmawan. Sama-sama kita katakan, Berhala. terima kasih Ko Daniel. Yeah. Bakal jadi berhala kalau saya bilang hallowed be your name. Enggak ya? Caur banget ya. Sangat memberkati, terima kasih banyak Ko Daniel. Sering-sering nanti minta Pak Gembala untuk jadwalin Ko Daniel khotbah di tempat ini ya. Iya, kayaknya udah ada fans nih. Tadi saya lihat Adnan sampai terbahak-bahak saya. Iya. Iya. Makanya sering-seringin lah. Tinggal minta kok, itu bapak kita gitu. Pak Gem itu bapak kita. Oke. Pengumumannya adalah teman-teman, kita udah semakin dekat dengan Holy Party. Jadi aku pengen, karena kita semua di tempat ini, semua kita pasti semuanya terlibat. Entah itu nantinya jadi usher, entah itu jadi apapun itu, pasti kita semua bakal terlibat di tempat ini. Tapi sebelum acaranya mulai, teman-teman tanamkan di pikiran kalian, promosiin. Promosiin ke teman-teman sekolahnya, teman-teman nongkrongnya yang belum dengar gitu. Ayo gitu ikut Holy Party, soalnya temanya bagus banget gitu, ngomongin tentang loneliness ya. Loneliness ini itu akar dari permasalahan banyak human yang ada di dunia ini. Human. Jadi loneliness ini tuh salah satunya juga tadi nyambung kan ke tema tentang penyembahan berhala gitu. Kekosongan karena kesepian akhirnya memberhalakan sesuatu. Kekosongan karena kesepian akhirnya bunuh diri. Kekosongan karena kesepian akhirnya jadi seorang yang narsistik. Pokoknya banyak banget hal-hal yang caur di dunia ini disebabkan oleh loneliness ini. Jadi ini temanya bagus dan aku yakin juga pembicara yang kita undang juga kompeten untuk membahas ini. Dan sayang aja kalau acaranya cuma dihadirin sama sedikit orang gitu. Sebarkan ini ke teman-teman kalian di luar gereja, oke? Ke keluarga ya. Kalau misalkan ada keluarga yang masih umuran usia muda sih sebarin aja ya. Jangan sungkan gitu. Oke, itu aja teman-teman pengumuman hari ini, dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Nanti langsung tutup doa dari Ko Daniel Darmawan ya, tutup ini. Oke, kita akan berdoa syafaat dulu teman-teman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Mari kita bersyafaat teman-teman untuk negara kita bersyafaat untuk keluarga kita bersyafaat untuk teman-teman kita bersyafaat untuk orang-orang yang kita rindu, doakan mereka ya teman-teman. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah kami ya Bapa di tempat ini Tuhan. Tuhan pada hari ini juga ya Bapa, kami telah terberkati oleh kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan. Kami telah diberkati oleh pujian penyembahan yang sudah kami angkat ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, di tempat ini juga ya Bapa, kami yang sudah terberkati ini ya Bapa mau bersyafaat ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa mula-mulanya ya Tuhan kepada untuk bangsa ya kami ya Bapa Indonesia. Bangsa kami, negeri kami tercinta di mana tempat di mana kami tumbuh ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa dari pimpinan teratas sampai yang terbawah ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan ya Bapak. Mengingat ya Bapak sebentar lagi juga akan ada Bapak pemilihan pilkada Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin yang datang dari Tuhan saja ya Bapak, yang Tuhan izinkan untuk maju ya Bapak dan menjadi pimpinan-pimpinan di setiap daerah-daerah yang ada ya Bapak. Dan sebentar juga lagi juga ya Tuhan akan dilakukan pelantikan ya Bapak terhadap presiden baru ya Bapak, presiden dan wakil presiden terpilih Tuhan. Jamah ya Bapak mereka ya Tuhan, supaya mereka ya Bapak bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan ya Tuhan untuk merawat negeri kami Indonesia ini ya Bapak. Dari negeri Indonesia ini ya Bapak bisa membawa ya Tuhan berkat kepada bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk dunia yang sedang kami pijak saat ini ya Tuhan. Deru perang ya Tuhan terjadi di mana-mana ya Bapak, kelaparan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami berdoa ya Bapak bagi mereka ya Tuhan, terkhusus untuk teman-teman sejawat kami ya Bapak yang mungkin berada di dalam kelaparan, berada di dalam perang Tuhan. Kau kuatkan mereka ya Bapak, mereka yang sedang mengalami kesepian, kesendirian ya Tuhan, ancaman. Tuhan, Kau memberkati mereka, menemani mereka, berikan kepada mereka ya Bapak hati-Mu ya Tuhan, berikan kepada mereka penguatan dari Engkau ya Tuhan. Kirimkan orang-orang ya Tuhan untuk memberikan sukacita, damai, sejahtera surgawi ya Bapak terhadap mereka ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kami ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah ya Bapak kami semua di tempat ini ya Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat di sekolah kami ya Bapak, menjadi berkat di keluarga kami, dan menjadi berkat ya Tuhan bagi negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kiranya ya berkat hikmat tercurah ya Tuhan atas kehidupan setiap kami, sehingga roh takut akan Tuhan semakin tumbuh ya Bapak seiring dengan pertumbuhan usia kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar juga kami akan pulang, dan sebentar juga ya Bapak kami mau meminta berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan yang sudah diberkati hari ini, mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan aminkan segala berkat ini biar sepenuhnya menjadi milikmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai, sejahtera. Di sekolahmu, di kuliahmu, di kehidupanmu, di pekerjaanmu, dimanapun kau berada, kau akan melihat tangan Tuhan yang kuat memegang tanganmu dan tidak akan pernah meninggalkan setiap engkau. Dan percaya rancangan Tuhan, rancangan yang gilang gemilang mendatangkan kebaikan untuk setiap kita, dan tetap setia mengiring Tuhan, percaya dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan di depan Tuhan, karena jerih lelahmu dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan, cinta, kasih, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan lewat karya Tuhan di atas kayu salib untuk setiap kita, yang menyertai setiap kita oleh kuasa Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan datang menjemput setiap kita, anak-anak Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama katakan amin.